harus dijaga di umur 5 ke bawah. 5 ke bawah. Gitu, Si membentuk balita. aja. Berantem mah wajar lah, namanya cowok. Harus gitu, jangan sampai apa aja di komen gitu kan. Komenin. Ya apa aja di komen gitu. Rizky Bilar dikomenin. Iya, semua dikomenin gitu. Freddy Sambo. Iya, dikomenin. Iya. Rakyat Indonesia berarti sering di ini dong. Dikerasin sama orang tuanya. Lah iyalah, Pak. Bukan dikerasin. Ini bahasanya apa dikerasin ya? Dikerasin yang mana nih? Masa yang mana nih? Saya bingung. Waduh, kayak Pak Windisa ini era-era dulu nih. Apa Gunrases. Gunrases atau gun apa? Cara ngomongnya salah ya? Halo sahabat pemenang, ketemu lagi nih dengan gue Windy Muhammad. Kayaknya udah lama banget nih gue nggak bikin konten ya. Kali ini gue lagi dengan seseorang. Nah, kita coba ngopi-ngopi bareng lagi nih, ngobrol seputar inspirasi nih ya, nama kontennya. Kali ini gue lagi sama seseorang yang sebenarnya gue sering banget nih cerita sama dia, ngobrol apa segala macam. Nih orang punya pandangan yang selalu beda nih, ya uniknya di situ gitu. Dan kayaknya asik nih kalau misalnya kita bikin konten, kita naikin ya, ngobrolin dari mungkin para milenial juga, ada yang udah punya anak ya, punya keluarga kecil. Ini cocok banget buat nonton video kali ini. Atau kalian-kalian yang suka komen-komen pedas ya di media sosial, berantem, ribut apa segala macam, cocok juga buat nonton video ini. Pokoknya video ini buat rakyat Indonesia, rakyat Indonesia. Oke, langsung aja. Kali ini gue lagi bareng dengan Pak Wajib. Halo Pak Wajib. Halo. Cos dulu dong, cos. Gimana Pak Wajib, sehat? Sehat. Nah, ini Pak Wajib ini. Pak Wajib, sibukannya apa sekarang? Sibukannya banyak. Banyak ya? Ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat para sahabat pemenang. Ini sahabat pemenang ini para penonton yang setia nontonin gue nih Pak Wajib. Belum banyak sih ya, nggak, tapi mudah-mudahan dengan adanya Pak Wajib naik subscribernya jadi berjuta-juta ya nggak? Gak usah serius-serius Pak. Kalem aja, kalem. Oke guys, ngobrol seputar inspirasi bersama Pak Wajib. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Subscribe dulu yang belum subscribe channel ini. Oke, langsung aja ngobrol seputar inspirasi bersama Pak Wajib. Check this out. Oke, Pak Wajib, langsung aja nih Pak Wajib. Ya, siap. Tadi gue belum nanya nih, kesibukannya apa nih? Hah? Kesibukannya, aduh banyak Pak. Apa tuh? Jualan. Jualan apaan ya Pak Wajib? Jualan properti. Properti, luar biasa. Nah, mau beli properti ya, langsung. Oke. Pak Wajib, ini ngobrolin ini dulu nih Pak. Siap. Kita kan sama-sama punya anak lah Pak ya. Oke. Ya, mungkin banyak para penonton juga yang sama-sama punya anak. Kalau gue sih kebetulan saat ini anak saya 4 nih Pak. Cuman yang satu jauh di Bandung. Nah, yang jauh di Bandung itu komunikasinya juga kita ya selama ini ya lewat WhatsApp ya, telepon atau video call kayak begitu. Nah, kadang-kadang gue punya perasaan khawatir juga nih dengan anak gue yang jauh dengan gue. Betul. Ya, perkembangannya, pendidikannya, lingkungannya, gue khawatir juga dia takutnya nanti ya macem-macem di sana kayak gimana, kita nggak tahu karena sehari-harinya nggak bareng sama anak gue nih yang jauh di sana nih. Ya, jadi pengawasannya sih kalau sekarang ya kebetulan di HP itu ada yang namanya Family Link. Jadi gue bisa ngecek anak gue posisinya di mana, dia kalau ngakses handphonenya juga yang diakses apa sih gitu kan? Iya. Entah dia main game, entah dia nonton YouTube, itu kita bisa cek di situ, bisa kita batasin Pak. Jadi itu yang gue lakukan dengan pengawasan gue terhadap anak dengan jarak jauh seperti ini. Tapi ya khawatiran itu selalu ada karena memang kita nggak bareng, nggak bersentuhan setiap hari. Gue khawatir
anak gua nanti tumbuh menjadi seseorang yang seperti apa gitu ya, kekhawatiran orang tua lazimnya lah. Ya, ya. Nah, Pak Wajib sendiri gimana nih Pak? Punya nggak mungkin kondisinya sama nih Pak Wajib nih? Jauh sama anak apa gimana? Jauh, jauh. Jauh juga ya? Jauh. Nah, itu mengkondisikannya. Sekarang umurnya berapa Pak Wajib? Anak SMP. Anak SMP. Ya. Kelas 1. Kelas 1. Berarti 11 tahun? 12? 12. 12 ya? Ya, 12 12 tahun. Nah, itu bisa cerita nggak nih Pak Wajib, sharing-sharing aja tentang gimana sih Pak Wajib ngedidik anak? Yang ditakutkan banyak orang gitu ya, dengan posisi yang sama nih dengan kita ya. Ya, ya. Anaknya jauh, terus gimana ya tetap bisa mengawasi anak, tetap bisa mendidik anak menjadi anak yang lebih baik, dan kedepannya pun menjadi selalu lebih baik. Itu gimana tuh Pak? Iya begini sih Pak Windy, kalau di saya nih ada beberapa fase. Yang penting itu ada beberapa fase. Misalnya nih, kalau tadi kan dibahas udah besarnya nih ya. Nah kalau udah besar di umur 12 tahun itu sebab akibat namanya. Kalau di umur 12 tahun itu dampak dari umur yang 5 tahun. Oke. Ya, jadi kita harusnya mundur dulu nih. Jangan kagetnya pada saat di umur 12 sudah, jangan gitu. Harus dijaga di umur 5 ke bawah. 5 ke bawah. Gitu, Si membentuk balita. aja. Pertama untuk membentuk, kalau kita ini pas kebetulan kan lelaki ya yang dikhawatirin Pak Windy, lelaki. Saya juga kan lelaki. Sebenarnya simpel sih. Saya kalau lelaki itu prinsipnya kalau lelaki, bagaimana biar lelaki dulu lah. Nanti kalau masalah dia teknis ya tadi misalnya dijagain handphone apa itu yang udah besar itu kan teknis masih bisa lah. Yang tadi kan Pak Windy juga udah bisa jaganya dari jarak jauh gimana. Tapi yang bener-bener sangat krusial nih ya, itu yang di umur di bawah 5 tahun itu yang akan berdampak sebab akibat di umur 12 gitu. Jadi orang kadang kagetnya, wah kok begini di umur yang segitu tadi. Padahal itu dampak dari di bawah 5 tahun gitu. Nah, dampak di bawah 5 tahun apa? Karena di umur-umur itu hal-hal yang sepele sering-sering, terutama tontonan ya. Ini kita kan apalagi dunia tontonan ya, televisi, apalagi sekarang udah banyak ya di gitu. YouTube dan Kadang-kadang jangan disepelekan yang tontonan-tontonan itu gitu. Misalnya kita kalau mau membentuk lelaki, kalau saya nih versi saya dulu saya biasakan dia saya musik keras, Pak Windy. Karena pingin saya, wah ini kan lelaki, biar lelaki dulu lah. Ya. Itu kenapa itu yang paling penting? Penting. Iya, karena kalau itu takutnya kalau itu kita bebaskan, dia nonton yang biasa tuh, kalau di televisi ada yang lemah. Ya maaf aja ya, lemah gemulai, ya enggak. Yang orang nggak tahu, kalau yang udah dewasa kan tahu nih. Yeah. Dia anak kecil tuh lihat tuh di acara TV itu kan sering ada host apa itu ya, host ya, yang sering pembawa acara. Pembawa acara lah ya, yang lemah gemulai, yang gimana nanti pada saat ditonton sama anak saya yang pria ya, yang cowok lah intinya, tuh akan dia kalau terus tiap hari nonton begitu, wah, gue juga bisa dong gitu. Jadi paling enggak kalau kita kasih yang metal dulu nih, wah, nih lu kalau ini cowok, makanya penting sekali pada saat umur segitu kita seminggu sekali jalan tuh penting. Jadi kalau kepada ibu itu tentang kelembutan, Pak Windy. Lembut nih, sabar. Misalnya ngadepin orang nih, ketemu, saya harus sabar, harus lembut. Itu emang sisi keibuan. Nah, kalau kita nggak sering bareng, nanti sisi keibuannya aja terus. Makanya kita harus sering ya. Tadi naik motor aja, misalnya Pak Windy punya motor nih, jalan, naik sepeda, bareng ngobrol. Nah, jagoan apa ngobrol film tentang jagoan, tentang musik. Oke, itu di umur 5 tahun ke bawah. Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu 5 tahun, nggak apa-apa. Diobrolin begitu kan. Nah kalau udah terbentuk itu enak Pak. Setelah dia udah kelas 1 SD, kelas 2 SD, itu udah membentuk gitu. Dia udah bahwa gua fasiannya nih kalau kata ayah misalnya lihat Ono kok cemen. Yang tadi lihat-lihat gitu. Iya, sampai kadang-kadang ya istri saya nih kalau nonton TV yang nontonnya begitu diomelin, mama cemen katanya. Nah, itu saya sebenarnya udah seneng, Pak. Berarti sudah membentuk
oh ini udah lelaki gitu loh. Sudah membentuk gitu kan namanya kan begitu. Nah dari membentuk itu, kita wah ini udah jadi nih gitu. Nah itu Jadi penting. laki-laki. Ya laki-laki. Pertama itu dulu. Jadi concernnya yang penting nanti udah gedenya deh pokoknya dia laki-laki sejati. Iya laki-laki dulu gitu. Jangan kalau yang nanti kan gampang itu mau nanti fashionnya dia pinter apa, sekolah dia apa itu kan nanti. Yang itu bentuk itunya dulu. Jangan gagal menjadikan misalnya pas lelaki ya jadi anak laki-laki. Itu yang terpenting. Oke. Nah setelah itu sampai atas udah tuh fashionnya udah ketemu nih. Gua nih cowok nih, gitu. Itu penting tuh awal. Gitu. Jadi nanti punya hobinya juga hobi yang laki-laki ya. Iya dong. Main bola, main bolanya mah. Ya berantem mah wajar lah namanya cowok. Harus gitu jangan sampai nggak takut nggak berantem jangan dong. Waduh, diumpetin aja kamu tuh gitu. Ya. Oke. Ya itu kalau dari versinya Pak Wajib nih. Jadi yang penting itu ya anak nanti itu jadi seorang, kalau ya laki-laki jadi seorang laki-laki ya. Kalau perempuan ya jadi perempuan sesuai dengan apa tuh namanya? Kodratnya gitu. Pengennya begitu ya. Iya. Soalnya kebanyakan kagetnya terakhiran. Kok begitu gitu. Kenapa nggak masalah agama, Pak? Kenapa nggak masalah agama yang diutamakan? Itu penting, Pak. Itu malah memang penting gitu. Itu kan fase awal, Pak. Nah, kalau sudah terbentuk terus agamanya kuat, ya tambah oke, Pak. Agama penting banget gitu. Cuman kadang gini, kalau fase-fase itu tidak terbentuk, walaupun punya ketakutan, diri di hati kecilnya kan banyak kejadian, Pak. Diri di hati kecilnya itu, kalau didikan awal-awalnya gitu kita bebaskan, selalu banyak kejadian gini, Pak. Saking takutnya ini, takut anaknya berantem di luar, itu pernah diumpetin aja nggak boleh keluar, Pak. Ada itu nggak boleh keluar, akhirnya bergaulnya sama teman cewek gitu. Nah itu yang akan membuat walaupun akhirnya kan agamanya jadinya bagus, dia rajin bagus, sekolahnya pinter, di rumah ya ibadah bagus. Cuman kan karena awalnya ketakutannya tinggi dalam keluarga, akhirnya dia bergaulnya, dia lebih aman orang tuanya sama wanita. Jadi sisi wanitanya penuh tuh, Pak. Ya. Nah, tetap berdampak walaupun kuat. Ya walaupun itu nantinya tetap dia agak kuat takut. Cuman hati kecilnya itu yang dia agak kesana gitu loh. Ya, jadi itu menurut saya tetap penting dari awal. Ya, jadi pergaulan, terus pendidikan, keluarga yang akhirnya membentuk anak-anak Indonesia ini. Iya. Gitu. Keluarga penting, lingkungan. Ya, keluarga itu ya akhirnya membentuk ya, karena pendidikan anak itu ya penting buat masa depan bangsa Indonesia ini gitu ya, Pak Wajib. Ya dari kejadian-kejadian yang saat ini juga kan, bagaimana masyarakat kita ya sekarang lebih ke digital, artinya pengaruh tentang digitalisasi segala macam itu mudah kayak gitu. Bahkan ada yang kreatif, yang itu kan memanfaatkan digital itu sendiri, Pak, kayak gitu. Kayak misalnya anak saya ada tuh yang cewek, dia pinter nyanyi, pinter joget, kayak gitu kan. Yang kayak gitu dia nggak dilesin nyanyi gitu, tapi memang karena dia sering nonton YouTube, nonton di TikTok gitu, dengerin itu. Jadi memang anak itu penting ya buat masa depan bangsa ini gitu. Oke, dari pendidikan anak itu Pak Wajib ya, akhirnya bisa pembentukan karakter seseorang ya. Makanya ini penting nih pendidikan anak sampai akhirnya anak itu tumbuh dewasa ya. Mereka bergaul segala macem dan mereka menjadi manusia-manusia Indonesia gitu kan. Ada nggak sih tipsnya dari Pak Wajib buat ya anak-anak ini ya bisa menjadi suatu orang yang diharapkan gitu loh, Pak. Dan menurut Pak Wajib sendiri gimana fenomena yang terjadi saat ini ya di lingkungan masyarakat ya dengan digitalisasi ini gitu. Jelas ya. Tentang bebasnya bersuara ya. Nah, betul. Bebasnya berekspresi. Iya, betul. Itu kok bisa
ada dampak begitu, iya itu sebuah karakter juga Pak. Kalau misalnya fenomena ini terus berbondong-bondong mempunyai karakteristik apa namanya tadi tuh, ya itu emang fenomena. Itu ya dampak dari didikan juga Pak. Kalau menurut saya itu kan kalau begitu kan jadi tidak punya copy paste Pak. Jadi intinya mindset apapun yang di mindsetnya bagus menurut dia tuh yang ada di wah terus apapun terus buruk dia tidak punya kemandirian. Nah ini kalau menurut saya kemandirian berpikir itu emang harus ada didikannya Pak. Nah dengan cara apa? Kalau menurut saya itu komunikasi adalah substansial yang benar-benar penting gitu, substansi banget kalau kita ini kan. Jadi kalau ke anak misalnya kalau saya nih ke anak beda dengan mungkin zaman dulu waktu saya masih kecil kan. Wah, kamu kalau secara akademis harus begini nih, pinter begini nih gitu kan. Sekarang udah era digital gitu ya. Sebenarnya mau cerdas ya bisa di situ, mau enggak pun di situ. Gitu. Nah, kalau saya kalau ngajarin anak satu itu kan sekarang lihat TikTok ya, YouTube, lihat apa itu anak pasti game, ngelihat TikTok, apalagi Pak Windy? YouTube. Nah, ini kebanyakan game dan YouTube sih iya. Sekarang. Kalau kita agak melebar nih, banyak orang sukses di sana atau banyak orang pinter di sana. Contoh lah, mau belajar bahasa Inggris ada di situ. Mau cara menghitung pintar ada di situ. Sampai teman saya yang nggak bisa bangunan, mau bikin etalase juga ada di situ. Berarti kesimpulannya gini, berarti ke anak kita juga mau jadi apa sebenarnya ada di situ. Itu positifnya. Ya. Dengan adanya digitalisasi ini. Tapi era itu seperti ini ya. Iya, tapi itu komunikasi, Pak. Emang harus positifnya ya. Tapi negatifnya juga akan membahayakan gitu kalau tanpa controlling yang kuat gitu. Makanya kalau kita tegaskan di era sekarang itu ya sebenarnya kita langsung tanya fashionnya aja, Pak. Saya setuju ada beberapa kutipan kalau nggak pinter matematika, kenapa kok harus lesin matematika gitu? Kan kebalik. Udah dia nggak agak condong bahasa Inggris dan matematika, dia agak lemah, malah dipaksakan ke matematika gitu. Tanyain, senengnya bola, ya bener lah, habis-habisan all out lah bahasanya, habis-habisan dia suruh main bola menurut saya. Iya. Lukis, ya habis-habisan harus dilukis. Jadi nanti dia pinter digitalnya itu Pak. Kalau orang insinyur apa Pak Windy? Kalau untuk desain grafis ya, kalau kan lukisan apa ya gitu kan. Ya itu kan ada Pak. Kalau misalnya anak tuh seneng gambar garis apa-apa, ya udah itu akan arah ke sana. Jangan terus berdarah-darah di karpet yang salah. Kalau bahasa kesononya deh ya, keren ya. Kita itu kalau bahasa karpet birunya harus ada nih. Kalau karpet biru itu intinya fashionnya lah gitu loh. Banyak orang didik berdarah-darah di karpet yang salah Pak. Udah tahu fashionnya ini, dipaksakan ini gitu. Iya. Itu sangat mengerikan malah. Sebenarnya sangat mengerikan gitu, memaksakan. Udah tahu seneng nyanyi, disuruh hitung-hitungan Pak. Ya jebol otak Pak. Bener. Iya. Bayangin deh, dia senengnya nyanyi, dipaksakan buat hitung ini itu gimana? Menurut Pak Windy aja deh. Ya, jebol Pak. Iya, betul. Berantakan. Iya, berantakan. Kalau udah seneng nyanyi, lesin nyanyi. Iya nggak? Lesin gitar kalau dia senang main musik. Mungkin orang tua mikirnya kalau gua lesin nyanyi, aduh nih anak mau jadi apa nih, jadi penyanyi juga nggak yakin juga gitu. Ini bisa jadi penyanyi yang bagus apa segala macam gitu. Orang tuanya begitu ngerasa, gua pengen dia jadi insinyur gitu. Makanya diarahin lu ya matematik lu harus kuat, kalkulus lu harus kuat gitu misalnya. Apa ada fenomena seperti itu sehingga orang tua itu memang memaksa anaknya untuk di karpet yang salah. Iya, bisa begitu. Dengan ketakutan yang sangat tinggi. Itu ketakutan yang sangat tinggi loh, Pak. Jadi pikirannya itu kalau udah jago ini pasti seneng gitu. Pas gitu. Kalau udah jago ini nanti kerjaan akan dia cara berpikirnya orang tuanya seperti itu. Iya, cara berpikir. Padahal tidak. Padahal pada saat kita kasih kenyamanan itu akan mengikuti rezeki itu. Pasti mengikuti gitu. Mungkin pada saat dianya jadi hitung-hitungannya mungkin lemah ya jadi lancar mungkin karena Pak fashion awalnya benar gitu.
Kalau kan sering lihat orang gugup kan Pak ya. Karena fashion awalnya udah salah, jadi dia gugup gitu. Kayak naik motor deh, emang udah salah dari awalnya udah arahnya udah salah, ada itu. Jadi sebenarnya kalau dia nggak salah ya enak ya. Oh ya kesana gitu. Karena udah pas di awalnya gitu. Tuh menurut saya. Bagi saya sih tenang aja itu anak kita lihat, kita temenin, kita ajak ngobrol kayak tadi. Komunikasi. Aslinya komunikasi yang kuat. Gimana mau jadi kalau komunikasinya nggak ada Pak? Yang banyak kan udah. Gini loh, yang saya takutin, enggak tiap hari di rumah, bukan simbolik gitu. Kan sekarang udah zaman apa? Digital kayak tadi Pak Windy kan jarak jauh. Itu penting tadi video call-nya, ajak ngobrol, ajak apa. Pas ada saat ketemu obrolan kemarin diulang. Aduh gimana nih Ultraman gue nih gitu. Gimana bikin buat dia, aduh kalau lelaki ya, buat bangga lah sebagai, wah nih lelaki apa gimana. Ntar dia timbul gitu. Itu penting Pak. Oke, jadi buat orang tua jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu berkhawatir juga ya. Iya dengan kan? Dengan kesukaan anak. Iya. Ya begitu. Ya, karena mungkin banyak juga Pak Wajib, banyak juga gitu maksudnya ya banyak juga hampir sebagian besar gitu. Orang tua tuh pasti pengennya nih kalau punya anak, ya lu jadi dokter aja deh. Gitu kan. Gua kalau punya duit gitu udah jadi dokter aja nih. Kayak gitu kan. Atau menurut orang tuanya kira-kira ini profesi ini bagus nih menurut orang tua gitu. Makanya anak gua diarahin ke sini gitu. Tapi kan ternyata tidak sesuai. Kalau yang sesuai memang suka ya alhamdulillah ya beres itu. Beres enggak ini. Cuman kalau yang masalah itu kan ternyata anaknya tidak menyukai apa yang diminta sama orang tuanya. Kayak begitu. Ya, tapi kadang-kadang tujuannya itu juga hanya, ya kadang banyak juga sih, itu mindset ya. Kalau saya malah ngeri Pak kalau tujuan cuman hanya biar dokter. Ternyata karakter untuk menghargai sesamanya juga tidak ada. Karakternya tadi yang akan berdampak ke fenomena apa gitu juga tidak ada. Itu banyak sekali Pak. Dia tercapai cita-citanya, tapi karakteristiknya tidak bagus. Nah itu banyak tuh. Kalau saya malah takut. Harus dibentuk biar nggak ada apa namanya. Kalau kita ajarkan cara kemandirian berpikir yang tadi Pak, kita komunikasi, dia akan ya tadi fashion. Berarti nih gue mau apa? Oh gue nggak jangan ganggu orang. Gitu. Hampir sampai kepo-kepo nanti ya, sampai maksudnya pingin tahu urusan orang, emang harus dari dasar. Iya dari dasar, karena kan dia akan melihat nih orang tua gue gimana sih, gitu. Kalau kitanya maksudnya itu karena ngikutin gitu. Kalau kita ngajarin dari awal, lu harus baik sama orang, ibarat jangan kepo lah sama orang, itu lu harus lurus aja, lu berarti berpikir positif untuk diri lu. Kepo-kepo gimana nih Pak Wajib? Kepo-kepo gimana nih? Kepo ini kan banyak Pak. Kalau di dunia sekarang digital kan kayak netizen kan ya. Nah sekarang kan banyak media sosial kan. Apa aja di komen gitu kan. Komenin. Ya apa aja di komen gitu. Rizky Bilar dikomenin. Iya semua dikomenin gitu. Freddy Sambo. Iya dikomenin. Ya. Maksud saya itu boleh kok, komen boleh Pak, boleh. Tapi nanti kalau dia punya cara berpikir positif itu, dia nggak akan sembarangan komen juga. Malah bisa dilewatin aja gitu. Oh bahwa ini yang tidak penting. Sekarang yang tidak penting malah jadi viral Pak. Malah jadi bintang. Ya, salah viral gak? Karena netizen ya? Ya? Salah nggak? Ya tidak salah. Emang eranya. Saya nggak bisa nyalain itu loh. Eranya udah milenial, udah apapun yang kata orang. Kan kadang ada yang ngomong tuh. Ada yang cat, ada yang bersuara. Kok orang begini kok bisa tren ya? Nggak ada kontribusinya, nggak ada apa, tahu-tahu no. Emang nggak ada, cuman jangan nggak disalah. Dia viral dengan cara emang yang menaikkan juga kan netizen gitu kan. Jadi nggak bisa, emang udah eranya gitu kitanya. Jadi saya nggak akan mempermasalahkan yang viralnya Pak. Viral itu kan emang akhirnya apalagi sampai diundang TV udah jadi rezekinya dia gitu ya. Tapi misalnya kok tidak membuat sumbangsi atau membangun atau membuat orang jadi ditontonnya menurutnya nggak jadi cerdas orang, itu kan yang menilai kan Pak ya. Maksudnya saya sih kalau emang tidak ya udah lewatin aja gitu. Udah tahu
tidak berfungsi atau tidak membuat dampak yang bagus misalnya. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat gitu. Kenapa Jadi yang membuat viral itu netizen. Iya, netizen. Tapi yang viral itu kan bisa jadi kekuatan. Kalau ini ya kayak Ferdy Sambo sebenarnya kalau nggak viral ya diam-diam aja. Ya itu sih aman-aman aja. itu Tapi karena viral. Karena viral tuh. Karena diviralkan. Ya. Ini kita bicara sisi yang lain Pak ya. Kalau itu viral tuh kan jadi positif itu bagus Pak. Harusnya begitu tuh jadi positif itu. Nah terkadang itu viral. Jadi kekepoan itu gimana? Ya itu kepo yang tadi Pak. Maksudnya kepo yang membuat seperti itu bagus dong. Kepo yang mana nih? Ya kayak misalnya kayak kasus Ferdy Sambo karena kan jadi viral. Itu kan jadi bagus dibantu oleh netizen. Mahfud MD juga bilang ya karena memang cara dia seperti itu. Melempar isu lalu diselesaikan dengan hukum. Ya. Caranya seperti itu. Kalau itu sangat setuju gitu. Kita bicarakan sisi fasenya banyak sekali nih Pak. Jadi itu dampak yang tadi itu bagus lah. Jadi ada dampak positif juga selain ya kelakuan netizen ini kan yang tadi kan yang tadinya akar pendidikan anak menjadi masyarakat yang heterogen di Indonesia. Nah, lalu ya itu tadi kata Pak Wajib kan ya dikit-dikit kayak begini jadi viral karena netizennya juga yang bikin viral gitu kan. Ya hal-hal yang tidak penting jadi viral ya karena netizennya, tapi ada hal yang penting juga bisa jadi viral itu malah lebih bagus. Ya kan itu kalau kayak misalnya kejadian itu tuh yang viral tuh Ferdy Sambo misalnya itu kan emang bener-bener kan harus diviralin lah gitu kan. Berarti bener-bener netizen itu wah di-push terus kan. Di-push akhirnya jadi ketangkep lah begitu ya. Nah kita bahas yang viral-viral lainnya gitu loh. Nah maksudnya saya kalau misalnya sisi positifnya tentang itu wah baru diviralin. Tapi kalau yang tentang yang tidak bermanfaat ya ngapain gitu. Tapi kadang-kadang kan tidak Pak. Jadi sebenarnya pancingan-pancingan yang supaya viral itu kan kebanyakan itu kan terkonsep gitu maksudnya. Ya terkonsep kan akhirnya apa jadi viral oleh netizen itu sendiri gitu. Padahal dia nunggu komentarnya mereka mau dihujat mau apa ditunggu. Ya kebanyakan viral itu nggak bermanfaat gitu maksudnya. Karena gimana? Kebanyakan yang dibuat netizen menjadi viral itu tidak bermanfaat gitu maksudnya. Ya tergantung yang menilai ya Pak ya. Menurut saya sih kan banyak juga tuh yang nggak bermanfaat, tapi kan jadi viral. Tapi nggak bisa disalahkan juga gitu. Karena emang udah eranya Pak. Udah punya TV sendiri-sendiri. Berarti ya tidak bisa disalahkan netizennya. Kenapa? Tidak bisa disalahkan netizennya juga. Menurut siapa juga yang menilai? Kalau menurut saya nih yang viral begitu emang nggak penting. Nanti yang nonton kan anak saya gitu kan gitu. Nah, tapi anak saya kembalikan ke saya lagi. Oh yang begini tidak baik kan begitu kan. Mau tidak mau. Tapi ini menurut sudut pandang. Nah menurut Pak Windy itu gimana? Menurut yang orang lain menurut saya nih ya. Yang menurut saya gitu ya. Dampak dari keviralan yang tidak penting misalnya gini misalnya hanya begini kok viral yang cuman hanya gimmick gimana kok viral padahal tidak penting banget kok gitu ya. Ya itu emang udah eranya begitu loh. Tinggal kita yang menilai kalau misalnya nggak suka dilewatin gitu. Kalau saya contoh yang udah ketebak Pak. Nih misalnya nih yang kayak kemarin tuh ya cuman mukanya doang gimana lah contohnya ya. Bagi saya biasa aja udah saya lewatin. Saya nggak akan komen, saya nggak akan menghujat, saya nggak lewat, saya nggak akan memberi kontribusi apa-apa di situ. Gitu. Maksud saya itu lebih bagus tuh netizen bijak daripada dihina juga tapi tujuan mereka gitu loh. Kayaknya kan komen gatel juga banget gitu buat menghina. iya kan dia menunggu itunya ya. Biar naik ya. Iya. Memang sengaja dibuat seperti itu. Iya. Kalau menurut saya kesimpulannya kalau mau bijak kita nggak bicara salah dan benar di sisi sini nih ya. Ini menurut individu nih kayaknya nggak oke, lewatin. Kayaknya oke menurutnya, ya terus. Oke. Oke dalam artian dia mau menghujat mau enggak ya udah terusin gitu. Ya oke. Ya oke. Jadi yang ditakutkan itu viral yang tidak bermanfaat ini dampaknya kepada era digitalisasi ini yang ditonton juga oleh anak-anak gitu. Anak-anak itu sih gitu. Karena sebenarnya di YouTube juga ada settingan sih. Ada settingan misalnya kalau anak umur 9 tahun itu harus nontonnya dipilihinnya ada kayak begitu. Cuman ya kadang-kadang anak-anak sekarang ya canggih lah. Bukan jauh lebih dewasa sebelum umur ya. Misalnya umur 6 tahun tontonannya udah yang umur 9 tahun. Nyanyiannya juga iya. Masa umur segitu nyanyiannya? Iya makanya. Iya itu dia. Jadi memang
kenapa bisa lebih ya, tidak sesuai dengan umurnya gitu. Yaitu dia ada media-media yang ternyata tidak bisa kita filter juga. Iya. Kalau misalnya kayak nyanyian itu kan memang ya orang tuanya juga seneng dengerin lagu itu kan gitu. Ya atau misalnya minjem HP orang tuanya udah 17 plus gitu di YouTube-nya kan, dan nontonnya apa gitu. Jadi kalau pas dikasih di setting dengan YouTube yang seukuran umurnya dia nggak menarik gitu. Apaan ya tayo apa gini, udah nggak main tayo gitu loh. Mainnya udah yang level di atas lebih dari itu gitu. Mungkin kayak ya gitu yang ya orang-orang dewasa tonton yang lucu-lucu kayak begitu. Itu sih era digitalisasi. Cuman ya akhirnya yang viral-viral itu kadang-kadang nongol juga tuh Pak. Ya itu sih yang sih. Nah, ya, itu. Kalau udah punya yang tadi tuh, kita udah tanamkan fokusnya kemana, terus kemandirian berpikirnya kuat juga ya. Kakak itu kontrolnya aja yang kuat. Mau nggak mau itu nggak bisa mau nggak mau, suka tidak suka ya udah eranya Pak. Udah eranya itu pasti kita emang harus kuat kontrolnya gitu. Ya tapi kalau udah lepas itu kan nanti kan yang tadi kayak saya lanjutin 5 tahun ke bawah dampak ke SMP itu ya Pak ya. Nah SMP nanti ke SMA, nanti kalau sudah masa transisi, nah udah terbentuk, udah tinggal kita kontrol komunikasi secara dewasa sampai ke kuliah. Nah itu udah enak tuh, udah obrolan udah ringan tuh, tapi udah terbentuk. Yang penting udah terbentuk gitu. Ya tadi secara controlling dari kecil, dicampur agama, lingkungan, komunikasi udah jadi satu sih Pak konsepnya itu. Udah kita harus benar-benar rencanain banget tuh gitu. Makanya pada saat itu saya lah dari masa kecil udah ini kalau begini langsung refleks, oh ini mau begini gitu. Kita simulasiin Pak, bukan ngomong wah ini kita simulasi kalau begini cemen gitu. Kita simulasiin aja tiap hari Pak. Iya. Simulasi gimana? Ya ketemu. Ya. Bahayanya kalau kita ya itu nggak pernah kemarin, nggak pernah bareng, sisi keibuannya ntar banyak. Bagus sih, jadi sabar, menghargai orang, lembut, kan baik orang begitu. Itu kan sisi dari ayahnya tentang keberanian, tentang kekuatan, ada tentang pengambilan keputusan kan dari sisi ayah Pak. Tentang memilih sesuatu gitu, tentang gua harus ngapain kan. Iya, tentang di pergaulan nih saya harus jadi apanya itu kan dari sisi ayah. Kalau dari sisi ibu ntar dia diem aja, dari 7 orang atau 8 orang anak ntar dia paling diem gitu. Karena nggak pernah sama ayahnya, dia tidak berekspresi. Kalau sering sama ayahnya, wah dia langsung wah ya gue nih kalau ngomong ya kan gitu. Jadi nggak cemen gitu. Jadi dia membuat ada ekspresi gitu, ada pendapat gitu. Ya, akhirnya menjadi manusia yang terbentuk, Pak, itu yang penting. Oke. Seperti netizen sekarang ini terbentuk nggak gitu? Itu nilainya emang global banget ya Pak. Itu individu banget, di situ kadang-kadang ada yang emang orang pinter, orang cerdas jadi satu ya netizennya. Jadi karena kita nilainya universal, ya kita nilainya universal, cara nilainya juga universal, nggak semuanya yang begitu itu. Orang tidak pintar dan enggak, makanya bingung, makanya kita ambil sudut pandang gitu ya Pak. Jadi saya kalau menilai itu sudut pandang dan cara pandang, sudut pandangnya ini gitu. Tinggal yang mau nanya itu nanya apa? Baik nggak gitu kan tadi gitu kan. Kalau menurutnya tidak baik, lewatin kayak model saya gitu. Ini saya kalau lihat contoh gini aja nih, kayak bola, saya nggak mau ngeliat MU, ya kita lewatin MU-nya gitu dong. Saya nggak mau lihat dangdut contoh. Kok dangdut begini ya kita lewat. Saya mau khusus ya udah itu aja. Saya mau lihat keroncong ya udah keroncongnya gitu. Kan enak. Jadi nggak usah wah ini dangdut, wah ini rock, wah ini pop, nggak begitu kan Pak jadinya Pak. Nah maksud saya gitu. Itu apa gambaran kita cara menilai gitu loh. Kan banyak kejadian yang dia mau komenin gitu. Yang menurut saya ini saya nggak mau komen tentang acara dangdut ini, ya jangan udah. Tidak ada interest. Iya udah maksudnya kita lewatin, nggak komen videonya, nggak komen musiknya, nggak komen alirannya, udah. Saya lagi komen lagi cenderung rocker, wah misalnya, waduh kayak Pak Windy saya ini era-era dulu nih, apa Gun Rases. Gun Rases cara ngomongnya salah ya? Salah, Guns N' Roses. Oh iya, Guns N' Roses ya. Gun Rases. Aduh, gimana nih? Aduh,
Guns N' Roses. Oh ya. iya, itu kan lidah Jawa Pak. Gitu. Iya. Kacau. Iya, maksudnya ya gimana? Kalau misalnya kita mau menilai misalnya ya, saya nyontohin musik aja. Itu bisa aja bahasan ribuan yang kita mau kemen kan banyak. Ada orang lagi makan, ada kuliner, ada musik, ada apa. Itu saya contohin musik. Kalau misalnya kita senengnya rock gitu ya udah itu. Ya kita komen gitu. Mau apa kita komen di situ. Mau menilai kita komen di situ. Jangan kalau udah kita lihat cuma cerdas gitu menurut saya gitu. Bukan cerdas ya, bukan yang lain gak cerdas ya. Efektif gitu. Jadi cara berpikir kita efektif, simple. Oke, jadi anak-anak ini nantinya menjadi netizen yang bijak. Bijak. Puncaknya bijak, Pak. Arif, bukan Arif tetangga saya, Arif dan bijak gitu ya. Jadi Gun N' Roses. Gun Rases gitu. Sorry ya itu. Aduh, lidahnya ada lidah apa namanya nih? Lidah Purbalingga. Ya. Jadinya ngomong Gun Roses gila beda sama lidah-lidah orang Jakarta Selatan gitu, Ya. Oke, Pak Wajib ini resesi gimana Pak Wajib? 2023 katanya resesi. 2023. Yang mau berdampak siapa nih ya? Artinya kan resesi itu kan dunia, Pak. Yang walaupun nggak tahu tentang perbankan apa gimana ya sedikit. Gambarannya kan kalau yang saya lihat kan benar tentang perputaran uang, Pak. Uang itu nggak seimbang itu aja kan. Terus keluar masuk ke antar negara apa gimana itu sih ya yang tahu mah yang lebih pinter lah ya gitu. Tapi ya kalau bagi saya sih ya berdoa aja kali Pak ya. Banyak berdoa. Kira-kira gimana bisa bertahannya nih? Kita COVID udah lewatin, kita kuat. Ya. Harus bertahan. Iya, terus sekarang belum kayak COVID baru selesai. Iya. Ada lagi resesi. Ini Indonesia nih harus kan, kuat ya. Kalau kita nilai kita nilai negara, kalau untuk menurut saya kita nilainya personal, rakyat Indonesia kan mentalnya kuat-kuat, Pak. Nah ya, itu karena dulunya didikannya kuat-kuat, ya enggak? Orang tua kita juga mendidik kita kuat. Jadi menjadi jadi orang yang kuat. Iya, jadi kuat begitu loh. Jadi resesi yang dagang tetap dagangan gitu, yang petani tetap petani kan, aduh. Yang penting kalau dinilai level negara, ya begitu beritanya Pak. Gelap apa kan dunia kan. Ini perang dunia ketiga akan begini. Inggris itu di berita krisis energi kan Pak ya, listrik mahal. Kalau dari media Pak saya nggak tahu lah aslinya di sana gimana kan kita nggak tahu. Dari media banyak yang di jalan, sampai buat makan aja gimana gitu ya. Tapi di Indonesia kayaknya sih belum sih menurut saya sih Pak ya. Walaupun nanti katanya gimana kan belum. Yang dagang tetap gak ada atau tetangga saya nasi goreng tetap aja masih dagang gitu kan. Iya. Saya sih yakin sih enggak. Ya kemarin aja ke Bandung weekend hotel full book semua. Iya susah banget kita cari hotel. Jadi perputarannya udah jelas ya. Jelas. Jalanan macet, tol macet. Yang ngantri Pertamax itu panjang banget. Katanya uang ke bensin muter, uang ke hotel muter, buat gaji karyawannya muter, belum yang dagang-dagang di jalan muter semua tuh Pak ya. Optimis lah. Keren. Kalau lihat dari nilai ke situ aja, masa resesi sih gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan full semua ya, mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan. Karena kalau saya lihat, saya optimis. Bukan saya ngelihat level negaranya ini Pak. Saya kalau ke sana kan ada yang menilai lah. Kalau kayak rakyat kita kan persen aja nilai dari sering kita lihat gitu ya. Yang dagang cilok tetap dagang cilok Pak. Mentalnya kuat nyari tempat sendiri, minjem ke bank sendiri. Yang dagang nasi goreng juga tetap fight, kehujanan juga tetap fight. Yang tukang bakso pakai motor juga tetap mereka berjalan. Emang tapi rakyat kita hebat-hebat Pak, kuat mentalnya. Oke. Iya, tetap berputar tuh Pak. Gitu. Tapi meskipun Eropa sudah Eropa tahu sendiri kan ya. Itu tadi ya Pak. Bukan meremehkan negara sana, untuk ini mentalnya kita kuat-kuat untuk orang-orang kita Pak. Lebih kuat daripada mental orang Eropa. Iya. Kita bicara personal, bukan bicara negara. Negara kan banyak yang menilai kan. Wah, mental negara ini gini gitu ya. Kalau saya menilai yang saya lihat, Pak, personalnya orang Indonesia top. Gitu. Apa yang bisa kuat? Apa yang bisa ya Pak Wajib
ngelihatnya ya kita lebih kuat gitu personal orang Indonesia. Tadi pertama agamanya, walaupun mungkin gimana agamanya kuat, bahwa semua ada yang mengatur, satu kan itu kuat tuh. Wah, jika nggak udah gitu ditambah dia emang giat. Gua tetap dagang, laku nggak laku. Yang kerja misalnya kerja fight tetap kerja gitu kan. Ya udah terlalu enak mungkin ya kalau di Eropa ya. Iya. Serba dikasih sama orang tuanya. Iya. Pemerintah. Iya. Ya pemerintahnya nggak enakin rakyatnya gitu. Tapi ketika seperti ini goyang dia iya. Downnya langsung Iya. gitu. Kalau rakyat Indonesia berarti sering di ini dong, dikerasin sama orang tuanya. Lah iyalah, Pak. Bukan dikerasin. Ini bahasanya apa dikerasin ya? Dikerasin yang mana nih? Masa yang mana nih? Saya bingung. Bukan dikerasin ya, mungkin gini, apa-apa terlalu sendiri, kita oke lah, kita nggak mau nyinggung siapa-siapa Pak ya, kalau kerasin ntar kesana-sana gitu, jadi kita positif aja. Rakyat Indo itu udah biasa apa-apa sendiri ya Pak, fight sendiri gitu. Iya, mau ada pinjaman juga nggak usah ditawarin, dia kesana pinjaman, entah itu ke bank, entah itu ke saudaranya, entah itu jual apa, dia fight sendiri Pak, nyari tempat sendiri. Nah, itulah mentalnya Pak. Iya, Bangga. Iya, betul. Karena baru dimanjain sekarang kan BLT itu. Iya. Baru berapa tahun terakhir kita BLT ya? Kalau 10 tahun yang lalu kan BLT terus tuh. Pokoknya Pak. BLT. Aduh. Kemana nih arahnya? Tapi nggak apa-apa. Ya masa kalau saya tetap ke sisi. Nah, maksud saya kan 10 tahun yang lalu kan rakyat Indonesia dimanjain banget dengan BLT. Nah sekarang kan pemerintah juga kasih BLT juga. Ya, memanjain apa gimana? Kalau bahasa BLT memanjain kan enggak lah, gitu kan di sana untuk perbandingan di sana memberinya malah bukan BLT. Apa namanya? Lebih enak, bukan BLT lagi kalau ada terstruktur ya kan, maksudnya gitu kan. Ini lo buat jatah ini, ada dinas sosialnya ya. Tapi saya nggak mau ke arah sana Pak Windy. Nanti saya kan membahas ke sana ya. Karena konteksnya ke negara. Ujung-ujungnya saya tahu nih. Iya. Kalau di sana kan tahu sendiri, ngantri orang-orang nggak makan aja, sore-sore bisa ngantri kayak film Hollywood. Ternyata kirain saya bohongan ya. Ternyata bener. Kalau udah film Hollywood kok ya itu di film kok ceritanya tunawisma kok ngantri di dinas apa, ternyata dikasih tempat tidur, dikasih makan, besok lo itu kirain di film, ternyata benar gitu. Kalau di negara sesuai tempat sasaran. Iya, maksudnya benar kalau dia nggak makan, emang negara ngasih makan gitu loh Pak, maksudnya gitu ya. Sekarang negara nggak bisa kasih makan gitu di sana ya. Jangan arah ke sana ya. Ini maunya ke sana terus biar saya paham ya. Aja saya bisa dipancing. Saya mau ke sana Wah. Ini sebenarnya saya hati-hati nih gitu. Iya, soalnya pasti melebar nih Mas ini. Kalau melebar, aduh. Iya, makanya saya langsung ke sisi menghebatkan rakyatnya, Pak. Kalau bicara konteks negara kepemerintahannya, lebarnya terlalu banyak nanti. Itu mau kita bahas berjilid-jilid nggak kelar. 7 hari 7 malam nggak akan kelar itu. Karena perbandingannya udah tentang dinas sosial sana. Perbandingannya tentang itu nuansanya udah politik. Jadi saya nggak bahas ke arah situ, Pak. Iya, saya membahas tentang mentalnya rakyat kita aja, Pak. Walaupun dihimpit kayak apa tetap kuat. Malah tersenyum tetap gitu. Oke, setuju. Berarti dimulai dari pendidikan anak. Ya, itu, Pak. Jadi membentuk mental gitu. Itu ya kesimpulannya itu tadi. Langsung komunikasi. Komunikasi. Kesimpulannya itu tetap komunikasi ya. Nah, terus pendidikan yang tadi itu dari awal itu fase awal yang krusial ya tentang dari kecil tetap agama emang kuat, Pak, harus gitu. Tapi yang krusial ya itu tadi. Harus komunikasi orang tua, ditemenin ya, sambil diajarin agama gitu kan. Terus ya tadi bahwa kalau pas lelaki lu begini loh. Gak usah diceritain, kamu jadi lelaki gini, gak usah. Simulasi gitu kan. Simulasi gitu. Jadi kayak Vicky Prasetyo simulasi. Jadi simulasi. Banyak yang ketek. Iya. Ditek Pak. Aduh. Oke deh, terima kasih Pak Wajib. Ada lagi mau tambahin nggak? Apa ya ditambahin ya, tadi udah tahapnya itu aja.
5 tahun di bawah yang itu yang kuliah dikontrol. Nah, nanti kalau udah SD sampai SMP controllingnya beda teknis sudah. Pegang HP, apa suruh ngaji, suruh apa udah maksudnya harus benar-benar gitu. Tapi aku tadi yang dari kecilnya yang benar-benar ditemenin supaya jadi Sesuai gender. yang utama sesuai gender Lu dulu. jadi takut banget dengan LGBT ya? Iya, itu seremnya di situ Seremnya yang situ. yang kadang-kadang orang di luar sana tuh kayak yang tidak tahu ya. Dia ngertinya biasa-biasa saja gitu ya. Ternyata berdampak sangat bahaya. Banyak yang tidak tahu ke situ gitu. Ya, jadi ya repot nantinya. Taunya pada saat sudah jadi kan repot, Pak. Yang penting jangan sampai jadi dulu gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Wajib. Oke, sahabat pemenang, kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya. Ini nggak mau disinggung-singgung masalah politik nih. Padahal 2024 udah deket lagi nih. Belum nanya masalah ini aja. Di Ganjar kapan? Gun Rases. Saya kalau disinggung Gun Rases sama Gun Rases ya. Guns N' Roses. Oh, Guns N' ya. Maklum Pak, lidah Tapi Jawa. malu sama inilah Mas Les. Iya. Diomelin slash kita Pak ya. Iya. Masa nama dirubah-rubah gitu. Iya. Aduh. Oke, sahabat pemenang, terima kasih. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat. Salam sukses dari gue Windy Muhammad dan Wajib. Oke. Cayo.